Oke, sekarang kita mulai dengan list yang pertama. Kita rincikan semua keterampilan kita. Oke, seorang pelukis pada dasarnya itu memiliki satu kemampuan untuk memperindah. Nah, memperindah dengan cara apa? Oke, yang pertama mungkin dengan menggambar. Kedua, mencampur warna. Nah, kenapa kok kita bedakan? Karena menggambar kan nggak tentu harus pakai warna kan? Nah, jadi kalau kamu biasanya gambarnya hitam putih, yang jangan masukkan pencampur warna. Ketiga, memadukan warna. Sudah gitu kita masukkan lagi memadukan bentuk. Bagaimana bentuk itu bisa menjadi satu harmoni yang baik dan indah dilihat. Lalu mengekspresikan lewat bentuk dan gambar dan warna. Jadi ekspresi lewat warna dan bentuk ya. Setelah itu bercerita lewat gambar. Bercerita secara visual. Ini satu keterampilan yang juga dimiliki oleh para pelukis. Yang terakhir, kreatif. Nah, di sini kita lihat ada beberapa hal yang sebenarnya sangat mendasar. Bercerita secara visual, ini sesuatu yang jarang dimiliki orang lain, karena pada waktu kita menceritakan sesuatu lewat gambar bergerak, video itu gampang, lebih mudah. Tapi bagaimana merangkum sebuah cerita dalam satu frame, sebuah gambar yang mati, tidak bergerak, itu tidak terlalu gampang. Kita move on ke list selanjutnya. Selanjutnya kita buat list tentang permasalahan pasar. Nah, karena dari tadi kita membicarakan seorang pelukis, kita coba batasi permasalahan ini ke dalam masalah keindahan. Nah, kalau kita pikirkan dalam kehidupan, masalah keindahan yang paling mendasar itu dalam kehidupan kita ada dua. Yang pertama itu masalah interior design, ini contoh aja ya. Mungkin pada kenyataannya masih lebih banyak lagi. Yang kedua, itu mungkin masalah fashion design. Nah, untuk yang ini kita pilih untuk yang interior design, untuk mempermudah diskusi, supaya kita nggak bingung, ya. Nah, untuk interior design, itu ada beberapa hal yang harus dicari oleh kita. Jadi permasalahan pasar itu ada contohnya di keindahan. Mereka mencari keindahan, mereka mencari kenyamanan. Ini mereka apa yang mereka cari di pasar. Selanjutnya, tata ruang. Ada lagi penyimpanan barang, storage. Lalu sirkulasi udara. Perhatikan bahwa ini nggak tentu harus berhubungan satu sama lain, tapi hanya list yang banyak dan sebanyak mungkin sebenarnya listnya ya. Selain sirkulasi udara tadi ada privasi, lalu ada barang-barang yang mudah dirawat, perawatan yang mudah. Setelah itu penerangan, itu semua yang dibutuhkan. Nah, selanjutnya kita kategorikan. Permasalahan-permasalahan ini kita kategorikan menjadi beberapa golongan. Nah, golongannya kita bagi. Untuk penyimpanan barang, sirkulasi udara, dan privasi, ini kita kategorikan sebagai fungsi. Karena apapun yang kita desain nantinya, itu fungsinya mungkin harus mencakup tiga hal ini. Setelah itu untuk perawatan yang mudah, ini masalah umur produk dan pemilihan bahan. Umur produk dan pemilihan bahan. Jadi bahan apapun yang kita pilih itu harus awet, kita perkirakan kira-kira umurnya mau berapa lama, dan cara untuk perawatannya seperti apa. Oke, selanjutnya kita untuk kenyamanan itu ukuran, karena itu ada kaitannya dengan tata ruang kan. Lalu keindahan itu masalah estetika. Jangan lupa juga kalau untuk kenyamanan ini kita juga butuh masalah penempatan. Jadi barang ini bagaimana cara penyimpanannya, bagaimana cara displayingnya. Hal-hal ini harus diperhatikan pada waktu kita mempersiapkan fitur yang di step yang selanjutnya. Nah, selanjutnya sekarang kita coba pikirkan fitur-fitur apa yang bisa menyelesaikan masalah yang tadi barusan kita tulis. Oke, nah caranya begini. Coba kalau kita pikirkan masalahnya, ini yang tadi kita tulis, kita coba mulai dari kenyamanan dan tata ruang, serta penyimpanan barang. Oke, untuk ini fiturnya harus hemat ruang. Jadi harus gampang disimpan, gampang ditaruh di set aside kalau pada waktu kita nggak butuh, dan juga bisa dipakai untuk storage atau untuk tempat meletakkan barang atau untuk tempat aktivitas. Jadi dia tuh ada fungsinya, nggak cuma ngabisin ruangan aja. Oke. Nah, next kita coba lihat sirkulasi udara. Berarti barang ini
harus bisa dilewati udara. Dan selain itu, dia harus ada menyupport privacy, artinya bisa menghalangi pandangan dari luar. Untuk perawatan yang mudah, berarti mudah dibersihkan. Untuk penerangan, bisa dilewati oleh cahaya. Nah, kalau misalnya sudah begitu, bisa jadi barang apa sih ini? Kita lanjut ke step yang selanjutnya. Oke, yang kita lakukan sebenarnya adalah menggabungkan sebanyak mungkin fitur-fitur itu menjadi satu produk. Nah, ini tadi yang kita tulis tadi, masalah dan fitur, kita pindahkan ke halaman ini. Nah, kalau kita melihat apa yang sebenarnya harus hemat ruangan bisa untuk meletakkan barang. Oke, kita ambil contoh meja atau lukisan. Karena bisa dipakai untuk belajar, kerja, makan. Meja ini salah satu furnitur yang paling penting di rumah kan. Nah, bagaimana kita bisa menggabungkan itu dengan lukisan? Karena kita tadi memang jagonya melukis kan. Nah, selanjutnya dengan lukisan, bagaimana caranya kita bisa membuat sebuah produk yang bisa dilewati udara, bisa menghalangi pandangan, mudah dibersihkan, dan bisa dilewati cahaya. Misalnya kita bikin jendela. Setelah kita tahu barang seperti apa yang mau kita buat, kita coba desain barang tersebut, sambil kita pikirkan sebenarnya bahan apa sih yang harus kita pakai untuk memenuhi syarat-syarat yang tadi kita tuliskan itu. Kita lihat di video berikutnya.